Sekda DKI meninggal, Anies kian terjepit, tapi bisa jadi nekat memperbaiki. Ditulis oleh Alifur Rahman di siwa.com. Sekda DKI, Saifullah dikabarkan meninggal dunia karena COVID-19. Sempat dirawat di RSPAD Jakarta. Di luar bahasan soal takdir hidup mati seseorang, kabar ini agak mengecewakan. Karena COVID sejatinya bukanlah virus mematikan, mudah disembuhkan. Maka, kalau pejabat penting seperti Saifullah saja bisa gagal tertolong, padahal dirawat di kota besar, di salah satu rumah sakit terbaik di negeri ini. Jelas terlintas banyak pertanyaan kenapa bisa terjadi, apakah penanganannya tidak maksimal ataukah memang ada penyakit bawaan yang sudah diderita oleh Saifullah sehingga tidak tertolong? Saya berani mengatakan bahwa COVID bukanlah virus mematikan, karena berdasarkan data yang ada sekitar 80% berhasil disembuhkan. Mayoritas penderitanya adalah tanpa gejala dan gejala ringan, yang cukup melakukan isolasi mandiri, makan, dan istirahat yang cukup. Kalaupun pasien mengidap penyakit bawaan dan kritis, berdasarkan fakta di lapangan, ada begitu banyak pasien yang sukses disembuhkan. Salah satu melalui terapi plasma konvalens. Ambil contoh, di RS Pertamina Jaya misalnya, sudah lebih dari 30 orang pasien COVID dengan kondisi buruk, sebagian besar menderita penyakit bawaan. Semuanya sembuh dengan plasma. Dari kalangan elit dan pejabat, sudah banyak yang terpapar dan berhasil sembuh dengan plasma ini. Ada salah satu ponakan dari One Team Press yang beberapa waktu lalu positif COVID. 3 hari pasca diberi plasma, sembuh. Begitu juga dengan stafnya. Ada juga Dirjen KLHK dan Dirjen PUPR. Setelah diberi plasma, keduanya sembuh. Mudah sekali, saya tak bisa menyebutkan namanya secara jelas. Sekalipun tahu, karena ini menyangkut kerahasiaan pasien. Namun pada intinya dapat disimpulkan bahwa metode penyembuhan COVID ini mudah dilakukan dan mayoritas berhasil. Bahkan bisa dibilang pasti berhasil, selama diberikan tepat pada waktunya atau sebelum kondisinya masuk pada kritis. Jadi, ketika membaca berita meninggalnya Sekda DKI yang secara posisi cukup elit, minimal bukan warga biasa, saya agak terkejut. Kok bisa? Sekali lagi, di luar soal urusan takdir hidup mati seseorang, mestinya Saifullah bisa diselamatkan karena COVID ini tak seburuk yang diberitakan media dan para pakar-pakaran. Selain itu, meninggalnya Sekda DKI jelas akan membuat Anies semakin terjepit, karena sebelumnya warga DKI yang terpapar COVID kian banyak, dikecam karena hendak melakukan PSBB total. Sejauh ini Anies sebagai gubernur bisa dibilang hampir tidak pernah melakukan tindakan berarti. Bisa karena tidak paham permasalahan atau karena saran dari staf-stafnya memang buruk itu. Maka yang dihasilkan hanyalah sensasi seperti pembangunan monumen peti mati. Sejatinya Anies sama seperti gubernur yang lain, yang kebingungan dan tak tahu mau melakukan apa lagi. Maka, yang bisa dilakukan oleh kepala daerah itu hanya perpanjangan PSBB, razia masker, jam malam, dan seterusnya. Tidak ada gunanya, tidak ada manfaatnya, tapi setidaknya mereka kelihatan sudah bekerja. Cuma Anies lebih kreatif kalau tak mau dibilang lebih centil, sehingga muncul ide peti mati dan tata kata yang membingungkan itu. Kabar baiknya sore ini kemungkinan akan ada pertemuan dengan beberapa pihak yang paham soal permasalahan COVID dan cara penanganannya. Harapannya semoga Anies mau mendengarkan, menerima masukan yang disampaikan, dan mau langsung mengeksekusi secara cepat dan tepat sasaran, sehingga hasilnya Jakarta bisa segera pulih, seperti daerah-daerah yang lain, dan ke depan sudah tidak perlu masker dan rapid test lagi. Bebas bergerak, aktif bekerja, dan sosialisasi, seperti orang-orang desa dan daerah yang sudah lebih dulu merdeka dari COVID. Saya sudah melihat banyak respon kepala daerah. Sejak Maret hingga hari ini, September, pada kesimpulannya semua bermain aman sehingga ujungnya memilih prinsip bekerja meskipun tidak ada gunanya. Main aman bertahan di zona nyaman dan tak berani menyelesaikan persoalan dengan cara yang benar. Tapi Anies yang sedang terjepit disalahkan kanan kiri. Mestinya bisa berani keluar dari tekanan dan melakukan sesuatu dengan benar. Karena biasanya orang yang sudah kepepet itu akan nekat melakukan apa saja demi menyelamatkan dirinya. Pesan buat Pak Anies atau stafnya yang sedang membaca ini. Percayalah kalau Anda melakukan sesuatu dengan benar,
mayoritas kita akan mendukung. Bahkan saya yang sejak dulu kontra dengan Anies. Kalau dalam kasus penanganan COVID ini Anies mau bekerja dengan benar, saya akan dukung. Begitulah kira-kira. Sekian dulu berita hari ini. Jangan lupa di like, komen, dan subscribe agar Anda tidak ketinggalan informasi menarik dan terupdate lainnya dari channel Daily News.